jika seorang hamba terus-menerus setelah melaksanakan kewajiban perintah-perintah Allah, terus diiringi dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan sehingga Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Al-qismul awal fit ta'ah. Bagian pertama di dalam ta'at. I'lam anna awamirallahi ta'ala, ketahuilah sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala faraidu wa nawafil, yaitu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Fal fardu, maka adapun perintah yang fardu, yaitu ra'sul mal, adalah modal. Wahwa adapun ra'sul mal, modal, yaitu aslu tijarati, adalah modal pokok perdagangan. Wabihi, dan dengan modal tersebut tahsulu, bisa mencapai apa an-najatu, keselamatan. Perintah-perintah yang fardu itu adalah diibaratkan modal pokok perniagaan, modal pokok perdagangan. Sebagaimana kalau kita kepengen buka usaha, kepengen dagang atau membuka suatu usaha, tentunya yang pertama yang harus kita miliki yaitu adalah modal, karena dengan modal tersebut kita bisa akan memulai mencapai daripada keuntungan-keuntungan tersebut. Tentunya tanpa modal, ya, jangankan mencapai keuntungan, mendapatkan keuntungan, ya, kita buka usaha saja, ya, susah atau bahkan tidak bisa. Makanya sangat penting kita mempunyai modal tersebut, yaitu melaksanakan kefarduan atau perintah-perintah yang wajib yang diperintahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan suatu modal kita untuk mendapatkan keuntungan kelak di hari kiamat. Wan naflu, dan adapun yang sunnah, wahwa ar-ribhu, yaitu adalah keuntungan. Wabihi, dan dengan keuntungan tersebut al-fauzu bid-darajat, bisa memperoleh beberapa derajat, ya. Sementara kesunahan, perintah-perintah sunnah itu diibaratkan adalah sebuah keuntungan, ya. Setelah kita memiliki modal, maka kita akan mendapatkan keuntungan apabila kita melaksanakan kesunahan-kesunahan, ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau perintah-perintah yang sunat kita tidak laksanakan,
maka ibaratnya kita belum mendapatkan keuntungan, karena yang dikatakan keuntungan itu adalah kalau kita melaksanakan perintah-perintah yang sunnah, tentunya setelah melaksanakan kewajiban, ya, setelah kita mendapatkan modal melaksanakan perintah-perintah wajib, maka diiringi dengan perintah-perintah yang sunat. Nah, di situ kita akan mendapatkan beberapa keuntungan, tentunya keuntungan di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hadisnya adalah hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya, tidak melakukan pendekatan ilayya kepadaku, siapa al-mutaqarribun, orang-orang yang bertakarub, orang-orang yang mendekatkan diri, bimisli ada mima, dengan seperti melakukan sesuatu, iftaratu, yang aku wajibkan, alaihim, pada atau atas mereka. Maksudnya tidak dikatakan mendekat kepada Allah kalau ia hanya melaksanakan perintah-perintah wajib saja. Maksudnya seperti itu. Tidak dikatakan mendekat kepada Allah, ya, sementara ia hanya melaksanakan perintah yang wajib-wajib saja. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya siapa al-abdu, hamba, yataqarrabu, yang bertakarub, mendekatkan diri, ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintainya, kuntu, maka aku akan menjadi sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia mendengar, bihi, dengan sam'ah, bihi, dengan pendengarannya. Wa basyarahu alladzi yubshiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya, yang ia melihat dengan penglihatannya. Walisanahu, dan aku akan menjadi lisannya, alladzi yang tiku bihi, yang ia berbicara dengan lisan tersebut. Wayadahu, dan aku akan menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang ia bertindak biha, dengan yadan, dengan tangan. Warijlahu, dan aku akan menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang ia berjalan biha, dengan kakinya. Jadi ketika seorang hamba terus menerus setelah melaksanakan kewajiban, perintah-perintah Allah, terus diiringi dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan, sehingga Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, lisannya, tangannya, dan kakinya yang ia digunakan. Maksudnya apa? Allah akan menjadi pendengaran kita, ya, kalau kita terus menerus melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib terus diiringi dengan sunnah, kemudian Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengaran kita. Maksudnya apa? Allah akan menjadi penglihatan kita, ya. Allah akan menjadi panca indera kita semuanya. Maksudnya seperti apa? Bukan berarti Allah akan menjadi
penglihatan kita akan menjadi penglihatan Allah, bukan semata-mata seperti itu. Bukan semata-mata Allah akan menjadi lisan kita, ya. Allah akan menjadi pendengaran kita, bukan, ya. Maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, tangan kita, kaki kita, itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Bukan semata-mata Allah menjadi pendengaran kita, ya, pendengaran kita akan menjadi pendengaran Allah, bukan, ya. Tapi itu cuman bahasa kias, ya. Jangan diartikan dengan bahasa yang yang sebenarnya, ya. Kemudian walan tasila, dan tidak akan berhasil, ayuhal talib, wahai para santri, para pencari ilmu, tidak akan berhasil ilal qiyami, untuk menegakkan bi awamirillahi ta'ala, dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan muraqabah, mengawasi hatimu, wajawarihika, dan anggota tubuhmu, mengawasi anggota tubuhmu, bila hadatika, di dalam langkah-langkahmu, wal anfasika, dan nafas-nafasmu, min hina tusbihu ila hina tumsi, sejak mulai dari subuh pagimu sampai dengan soremu, ya. Dari pagi sampai sore kamu harus terus mengawasi hatimu, perilakumu, ya, nafas-nafasmu, ya, semua kita awasi, dan itu baru dikatakan bisa menegakkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.